Selama masa non tahapan ini ya kita kalau dikatakan ya di luaran sana kan banyak yang beranggapan bahwa KPU selama tidak ada tahapan ini kan tidak ada kerjaan gitu ya. Ya alhamdulillah itu hanya anggapan, tapi yang pasti kami juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan atau yang ditugaskan oleh KPU, baik KPU RI ataupun KPU provinsi, juga undang-undang atau regulasi yang ada itu kami tetap bekerja menyusun buku untuk dilaporkan kepada KPU provinsi atau KPU RI itu ya. Nah, waktu itu juga kami banyak mengundang stakeholder yang ada untuk melaksanakan kajian regulasi-regulasi terkait dengan pelaksanaan atau teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu kami laporkan. Itu betul-betul menguras waktu lah. Itu kami terus mensosialisasikan, melakukan pendampingan melalui helpdesk kami yang kami sediakan di KPU Kabupaten Gresik ini. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami atau terjadi kendala oleh partai politik, kami siap untuk memberikan pendampingan itu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Gresik, Ruang Informasi dan Edukasi Kepemiluan untuk Masyarakat Gresik. Terima kasih sudah setia di kanal YouTube KPU Kabupaten Gresik. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan KPU Gresik akhir-akhir ini, yaitu pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Saya Linda, hadir bersama dengan narasumber spesial kita kali ini, yaitu Bapak Ahmad Basiron. Halo Pak Bas, Halo. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Linda. Mbak Linda gimana? Teman pemilih mungkin ada yang belum tahu ya siapa sih Bapak Ahmad Basiron. Jadi Bapak Ahmad Basiron ini merupakan anggota KPU Kabupaten Gresik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang kebetulan adalah ketua dari divisi saya ya Pak ya. Yeah. Boleh dong Pak dijelaskan kepada teman pemilih perjalanan karir dari seorang Bapak Ahmad Basiron ini sehingga Bapak bisa menjabat di sini. Oke, enggak apa-apa ya. Bercerita sedikit ya. Saya menjadi KPU ini merupakan periode pertama yang memang sebenarnya saya itu berangkat dari bawah, Mbak. Sejak pemilu 2004 saya sudah menjadi KPPS, yaitu penyelenggara di tingkatan paling bawah, tepatnya di Kecamatan Duduk Sampean, itu di Desa Kawistowindu. Saya di TPS 2 waktu itu, seingat saya itu 2004. Berlanjut sampai pada 2018 saya ya namanya rezeki ya, waktu itu saya juga enggak tahu, tiba-tiba pas waktu ke warung, waktu itu hari Minggu kalau enggak salah, ke warung itu ketemu dengan almarhum Sekcam Duduk Sampean, dikasih tahu, Pak saya daftar PPK lah. Saya juga kaget, loh emangnya ada rekrutmen? Iya, segera kami buat, saya bantu untuk itu meluruskan berkas-berkasnya. Oke siap, saya gitu kan. Akhirnya hari Senin saya dibantu untuk daftar, untuk menyiapkan berkas-berkas itu, sehingga akhirnya mengikuti proses yang ada untuk pendaftaran PPK pada pelaksanaan pilkada waktu itu pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Alhamdulillah saya menjadi PPK. Waktu itu saya di divisi data yang ketuanya saat itu adalah Mas Ahmed. Berlanjut, sebelum pilkada 2018 itu selesai, kegiatannya kan langsung bersamaan dengan pemilu 19. Pemilu 19 itu akhirnya ada asesmen ulang. Jadi waktu itu menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 itu menyebutkan bahwa PPK adalah hanya 3 orang. Yang awalnya pada saat pilkada 2018 itu 5 orang, untuk melanjutkan di pemilu 2019 itu hanya 3 orang, dan alhamdulillah asesmen yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik saya ikut
dalam 3 orang tersebut. Dan waktu itu akhirnya saya juga karena Mas Ahmed yang waktu itu menjadi ketua pada saat PPK Pilkada 2018 itu tidak katut atau tidak dipilih kembali oleh KPU Kabupaten Gresik, sehingga saya menjadi berdasarkan kesepakatan bertiga itu saya ditunjuk sebagai ketua PPK Kecamatan Duduk Sampean. Sehingga di berjalan terus, waktu itu Pak Jamhari selaku divisi SDM waktu itu di tahun 2018 akhir itu diterima menjadi Bawaslu Kabupaten Gresik, sehingga kami tinggal berdua menunggu proses PAW itu. Proses PAW belum selesai dilaksanakan, divisi data kami Mas Fajar itu juga mengundurkan diri, dan akhirnya alhamdulillah saya itu hanya PPK sendirian waktu itu. Dan berlanjut waktu itu dilakukan PAW oleh KPU Kabupaten Gresik, akhirnya terpilih Mas Dian waktu itu sebagai PPS kami, dan akhirnya diangkat untuk mendampingi menyertai saya menjadi PPK. Berarti tinggal 2, akhirnya dilakukan lagi genap 3 orang. Nah, sebelum pelaksanaan pemilu akhirnya ada ketentuan lagi dari KPU RI bahwa untuk PPK itu dikembalikan menjadi 5 orang. Akhirnya pas waktu pelaksanaan pemilu 2019 kami bekerja menjadi 5 orang. Setelah itu selesai, berlanjut pada Pilkada 2020. Pilkada 2020 yang kebetulan bersamaan pas COVID-19 saya otomatis kami tetap melaksanakan tahapan-tahapan yang ada sesuai aturan yang ada, dan banyak perubahan-perubahan memang waktu itu ya, dan kerja kami ekstra hati-hati karena ya takut lah, bahkan kami itu ngantor di kecamatan itu sempat berpindah-pindah karena COVID di kecamatan dilarang oleh camatnya untuk dikosongkan kecamatan, kita pindah ngantor di Balai Desa Petis Menem waktu itu, kita ngantor di sana karena di kantor kecamatan ada yang terpapar COVID sehingga dikosongkan, kita pindah. Itu Pilkada tahun 2020, kebetulan saya juga sebagai ketua. Berlanjut lagi pada pemilu 2024, alhamdulillah saya berdasarkan kesepakatan saya harus kalah, akhirnya saya tidak menjadi ketua. Saya sebagai divisi SDM dan Parmas waktu itu, dan alhamdulillah terus berlanjut bersamaan dengan proses-proses melaksanakan kegiatan pemilu itu terjadi atau dibuka rekrutmen KPU Kabupaten Gresik. Alhamdulillah pada sekitar pertengahan bulan Juni kami dilantik menjadi KPU Kabupaten Gresik. Dengan dinamika yang ada, akhirnya saya kebagian menjadi ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Seperti itu Mbak. Alhamdulillah. Wah, ya. Jadi perjalanan Pak Basiron ini luar biasa sekali, panjang sekali ya Pak ya. Alhamdulillah, dan satu-satunya KPU ya kalau menurut teman-teman itu KPU negeri saya ini. Jadi berangkat mulai dari KPPS sampai posisi saat ini sebagai komisioner KPU negeri. Sedangkan teman-teman yang 4 itu kan berangkatnya dari penyelenggara sebelah, yaitu dari Bawaslu, ada yang Panwascam. Itu. Keempat-empatnya itu mantan dari Panwascam. Begitu. Boleh dong Pak diceritakan selama Bapak menjabat sebagai anggota KPU di Kabupaten Gresik nih, kegiatan apa saja sih yang dilakukan Bapak selama masa non tahapan? Selama masa non tahapan ini ya, kita kalau dikatakan ya di luaran sana kan banyak yang beranggapan bahwa KPU selama tidak ada tahapan ini kan tidak ada kerjaan gitu ya. Ya alhamdulillah itu hanya anggapan, tapi yang pasti kami juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan atau yang ditugaskan oleh KPU, baik KPU RI ataupun KPU provinsi, juga undang-undang atau regulasi yang ada itu kami tetap bekerja. Contoh kemarin yang awal-awal itu setelah tahapan kami tetap melaksanakan kajian-kajian teknis penyelenggaraan. Kami juga menyusun buku untuk dilaporkan kepada KPU provinsi atau KPU RI itu ya. Nah, waktu itu juga kami banyak mengundang stakeholder yang ada untuk
melaksanakan kajian regulasi terkait dengan pelaksanaan atau teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu kami laporkan. Itu betul-betul menguras waktu lah. Padahal untuk kegiatan-kegiatan itu kami juga non anggaran, Mbak Rinda. Ya, memang sudah menjadi kewajiban kami bekerja, ya kita tetap kami laksanakan dengan keterbatasan yang harusnya kami mengundang stakeholder itu ya begitulah. Kalau kami mengundang itu kan ada kan ya, baik itu Banten atau dan yang lainnya, karena tidak ada ya tetap kita laksanakan. Dan itu sudah menjadi kewajiban kami di melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di KPU. Jadi mohon maaf kalau memang selama ini ada anggapan bahwa KPU selama ini nganggur gitu ya. Sebenarnya tidak. Kami melaksanakan kegiatan berlanjut sampai pada kemarin semester pertama misalnya ya. Kami juga melakukan sosialisasi, pendampingan terkait dengan pemutakhiran data partai politik itu melalui sipol. Itu kan tidak mudah juga bagi kami ataupun bagi partai politik. Butuh koordinasi, butuh diskusi, yang mana KPU juga butuh menjelaskan apa yang harus dilakukan update, apa yang diperbarui, itu kami laksanakan. Dan pada saat ini juga kami sedang dalam masa pelaksanaan pemutakhiran data partai politik. Itu kami terus mensosialisasikan, melakukan pendampingan melalui helpdesk kami yang kami sediakan di KPU Kabupaten Gresik ini. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami atau terjadi kendala oleh partai politik, kami siap untuk memberikan pendampingan itu, seperti itu. Jadi kami ya tetap sesuai dengan tugas dan kewajiban kami, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemiluan ataupun pilkada, seperti itu. Jadi sangat menarik ya teman pemilih. Jadi kebetulan saya tuh juga ikut dalam beberapa kegiatan audiensi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Menurut saya itu kegiatan itu Pak, penuh dengan proses komunikasi, koordinasi juga yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik. Jadi kegiatan ini bukan hanya audiensi antar lembaga, tetapi juga bukti silaturahim antar lembaga. Boleh Pak dijelaskan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini seperti apa sih? Secara singkat aja deh. Ya, menurut surat edaran KPU RI nomor 1077 yang disampaikan kepada para pimpinan partai politik itu, jadi semua partai politik baik yang menjadi peserta pemilu 2024 ataupun tidak, artinya yang sudah sempat mendaftarkan sebagai peserta pemilu di KPU RI itu semua wajib melaksanakan pemutakhiran. Menurut surat yang disampaikan itu ada 4 hal yang perlu dimutakhirkan oleh partai politik. Yang pertama, kepengurusan partai politik mulai dari pusat sampai tingkatan kecamatan. Yang kedua, keanggotaan partai politik. Keanggotaan ini termasuk keterwakilan perempuan yang 30% itu. Dan selanjutnya adalah kantor domisili partai politik itu juga perlu dilaksanakan pemutakhiran. Jadi ada 4 hal, yaitu kepengurusan, ketua, sekretaris bendara, yang kedua keanggotaan, dan yang ketiga keterwakilan perempuan, dan yang keempat adalah kantor domisili atau domisili kantor dari masing-masing partai politik itu. Kalau memang ada perubahan ataupun tidak, itu perlu dilaksanakan pemutakhiran melalui sistem informasi partai politik itu. Seumpama nih Pak ya, ada parpol yang telat atau lupa melakukan pemutakhiran pada aplikasi Sipol, itu bagaimana Pak? Maka dari itu kami sebagai penyelenggara berkewajiban untuk menginformasikan, mensosialisasikan, mengingatkan. Seperti yang sudah kami laksanakan mulai dari pertengahan November ya. Pertengahan November kami itu touring ke semua partai politik, kami mengingatkan hal itu agar pada saat pemutakhiran di semester 2 ini, artinya kan akhir tahun ya. Nah, itu juga jangan sampai kelewatan. Kita ingatkan, kita bantu apa-apa atau hal yang butuh dimutakhirkan itu apa. Jadi itu tetap kami ingatkan sehingga semua partai politik melaksanakan update atau pemutakhiran data itu. Kalau toh memang nanti itu
terjadi keterlambatan oleh partai politik tidak melakukan pemutakhiran, ya itu tidak berakibat fatal sih. Ya cuman ya kita biar datanya partai politik itu update gitu aja, sehingga nanti pada saat verifikasi administrasi atau Vermin ataupun Verfak pada saat pendaftaran pemilu nanti, pendaftaran peserta pemilu itu memudahkan teman-teman parpol untuk pelaksanaan Vermin ataupun Verfak itu. Jadi tidak begitu signifikan pengaruhnya, tapi ya tetap harus dilaksanakan oleh para pimpinan partai politik itu. Untuk Bapak sendiri nih, tantangan apa saja yang dihadapi Bapak ketika Pak Basiron ini melakukan kegiatan audiensi? Seperti misal komunikasi atau cuaca yang tidak menentu, kemudian jadwal yang mungkin tabrakan gitu, Pak? Ya, memang tidak sedikit sih kendala atau faktor-faktor yang menjadi hambatan kami untuk melaksanakan audiensi. Kami menjadwalkan itu kan sesuai dengan urutan nomor partai politiknya ya. Ternyata kami juga tidak bisa serta-merta menolak itu. Ada beberapa partai itu yang minta mundur karena alasan kantornya itu masih proses renovasi gitu. Ya otomatis kami juga menyesuaikan mereka, kan tidak mungkin kami menolak. Ya namanya antara partai dengan KPU itu kan mitra ya, partai politik sebagai peserta pemilu, KPU adalah sebagai penyelenggara pemilu. Jadi tidak bisa kita serta-merta harus partai politik harus mengikuti KPU itu selama itu tidak melanggar aturan atau melanggar regulasi, tetap kita fasilitasi karena tekniknya KPU itu kan KPU melayani gitu Mbak. Jadi ya kita itu nggak bisa kaku seperti itu. Jadi ketika ada partai yang bersedianya mundur, ya kita sesuaikan dengan jadwal kita. Kalau kita memang ada kegiatan rakor ataupun BIMTEK di tingkatan provinsi atau pusat, ya kami sampaikan kepada partai itu, ya mohon maaf pada tanggal ini kami tidak bisa, mungkin bisa dilakukan dengan tanggal yang lain. Yang kedua, ya termasuk cuaca juga, kadang-kadang kantornya partai itu kan tidak ngumpul jadi satu gitu ya, ada yang agak jauh, ada itu ya termasuk juga. Tapi itu bukan menjadi kendala yang berarti bagi kami, dan tetap kami harus melaksanakan demi hubungan baik kami antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Seperti itu Mbak. Bagaimana pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini berkontribusi terhadap kualitas demokrasi dan transparansi pemilu, Pak? Yang pasti pemutakhiran data ini sangat penting, baik itu bagi partai politik ataupun bagi para pemilih. KPU juga tidak sedikit menerima aduan dari masyarakat, yang mana seharusnya atau yang semestinya itu dia bukan anggota partai politik tertentu, tapi ternyata pada saat dia diterima sebagai ASN atau P3K, ternyata namanya itu masuk di sipol salah satu partai. Nah itu kan juga hal-hal yang harus dilaksanakan pembetulan kan gitu ya. Kalau memang yang bersangkutan itu bukan anggota partai, kan bisa melakukan membuat surat pernyataan baik kepada partai politik ataupun melalui KPU, bisa menghapus nama yang bersangkutan itu. Jadi itu pentingnya pemutakhiran keanggotaan partai. Apakah memang ya ada orang yang benar-benar itu sebagai anggota partai tertentu ataupun tidak, itu kan ya butuh dikelirkan biar tidak ada masalah. Khususnya nanti pada saat Verfak itu kadang-kadang ya awal-awal si A, misalnya si pemilih itu awal-awal iya saya mau jadi anggota partai ini, ternyata pada saat dia diterima sebagai ASN ataupun apa yang mengharuskan dia tidak terlibat sebagai anggota partai, dia menolak, ngomong tidak pernah menjadi anggota partai. Itu kan partai juga punya kewajiban untuk membersihkan nama mereka, kan seperti itu. Selain sebagai kewajiban, itu juga nanti akan meringankan partai pada saat Verfak nanti, gitu ya. Pada misalnya keanggotaan partai itu minimal kan ada minimal 1.000 dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten tertentu, itu kan itu menjadi syarat bahwa partai tersebut bisa menjadi peserta pemilu. Kalau memang kurang satu kan
selama ketika partai tidak melaksanakan pemutakhiran kan bingung di akhir nanti. Tapi ketika sudah melakukan pemutakhiran, mulai pada saat ini baik di semester 1 kemarin atau semester 2 ini, bahkan untuk tahun-tahun berikutnya, itu kan memudahkan partai ini untuk pada saat pelaksanaan proses verifikasi faktual besok. Jadi memudahkan lah untuk partai sendiri dan tidak merugikan masyarakat yang memang benar-benar tidak tercantum sebagai tidak menjadi anggota partai tertentu tersebut. Seperti itu, Mbak. Wah, sangat informatif sekali ya teman pemilih. Jadi kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Gresik ini selama masa non tahapan itu bermacam sekali. Salah satunya ya seperti audiensi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik ke 18 partai politik yang ada di Kabupaten Gresik. Selain audiensi juga kita tentunya mempererat tali silaturahim tentu saja. Mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Amin. Last question nih Pak, sekaligus penutup. Apa harapan KPU Kabupaten Gresik kepada partai politik terkait pelaksanaan pemutakhiran data politik berkelanjutan untuk di masa yang akan datang? Harapan kami untuk proses pemutakhiran data partai politik ini, semua partai politik itu melaksanakan update data, baik itu yang sudah melaksanakan musda ataupun dengan bahasa yang lain ya, sebutan yang lain ataupun yang belum, itu semuanya melaksanakan pemutakhiran dengan tujuan apa? Nanti di saat proses vermin atau verfak pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu di tahun 2029 nanti tidak merepotkan partai itu sendiri. Itu harapan kami. Dan yang dilakukan update itu sesuai dengan juknis yang ada di keputusan KPU RI nomor 658 tahun 2024, sehingga tidak akan banyak terjadi penolakan di aplikasi Sipol itu. Benar-benar lancar. Kalau memang ada kendala, KPU Kabupaten Gresik siap untuk membantu melaksanakan pada saat proses pemutakhiran data itu. Kami siapkan helpdesk-nya di KPU Kabupaten Gresik ini. Seperti itu, Mbak. Oke, wah terima kasih banyak ya Pak Basiron atas sharing yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Penjelasan dan pengalaman dari Bapak Ahmad Basiron ini sangat bermakna dan luar biasa sekali ya, khususnya bagi kami di KPU Kabupaten Gresik. Teman pemilih, terima kasih sudah setia mendengarkan episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.